Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok B dari kelas K013 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai exercise week 11. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Cika Makaila Putri Nugroho dengan NPM Mahir 047, Prakasa Dani Suara dengan NPM Mahir 147, Ramadina Sefu Zakia dengan NPM Mahir 233, Anggi Islami Siregar dengan NPM Mahir 241, Isnania Adawiyani Shalaya Ali dengan NPM Mahir 268, dan yang terakhir adalah Eksya Aristawati Dwi Aryaningrum dengan NPM Mahir 410. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke pembahasan. Baik, di sini saya akan menjawab soal 1, yaitu P11.1, bagian A nomor 1 dan 2. Saya akan menjelaskan yang soal bagian A nomor 1 terlebih dahulu. Dari permintaan soal, kita disuruh menghitung beban depresiasi tahun 2022 menggunakan straight line method atau metode garis lurus. Nah, langkah pertamanya, kita harus menghitung total cost dari mesin yang dibeli oleh perusahaan. Pada soal diketahui bahwa harga mesinnya sebesar $85.000. Harga tersebut kemudian dikurangi dengan diskon sebesar 2% karena pembayarannya masih dalam periode diskon, sehingga diperolehlah net cash-nya sebesar $83.300. Nah, selanjutnya itu net cash-nya dijumlahkan dengan freight in sebesar 800 dan biaya preparation and installation sebesar $3.800, sehingga diperolehlah total cost mesinnya adalah $87.900. Nah, lalu dari soal juga diketahui nilai residunya itu adalah $1.500 dan tertulis bahwa perusahaan berencana menggunakan mesin tersebut selama 8 tahun. Nah, untuk mencari beban depresiasinya, kita gunakan rumusnya yaitu cost dikurangi nilai residu, kemudian dibagi dengan umur perkiraan mesin tersebut dipakai. Jadi, 87.900 itu dikurangi dengan 1.500, kemudian dibagi dengan 8, yang menghasilkan $10.800. Itulah beban depresiasi selama setahun penuh. Tapi karena mesin tersebut dibeli pada bulan Mei tahun 2022, maka asetnya itu hanya digunakan selama 8 bulan saja pada tahun 2022. Jadi asetnya itu tidak sepenuhnya digunakan selama setahun penuh. Oleh karena itu, beban depresiasi tahun 2022 dihitung secara proporsional yaitu 10.800 dikalikan dengan 8 per 12 yang menghasilkan $7.200. Jadi, beban depresiasi untuk tahun 2022 itu adalah sebesar $7.200. Selanjutnya, kita masuk ke soal yang bagian A nomor 2. Dari permintaan soal, kita disuruh menghitung depreciation expense atau beban depresiasi tahun 2023 menggunakan sum of the year digits method atau metode jumlah angka tahun. Nah, langkah pertamanya, kita tentukan dulu depreciable base-nya. Depreciable base-nya ini didapatkan dari total cost yang telah dihitung sebelumnya yaitu 87.900 dikurangi dengan nilai residunya yaitu 1.500 yang menghasilkan $86.400. Nah, selanjutnya, karena umur manfaat mesinnya adalah 8 tahun, maka jumlah angka tahun itu dihitung dengan menjumlahkan 8 sampai 1. Jadi, 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sehingga diperoleh total 36. Nah, 36 ini akan menjadi penyebut dalam depreciation fraction-nya. Baik, kita masuk ke hitungannya. Untuk tahun 2022 itu, mesin digunakan selama 8 bulan, yaitu dari Mei sampai Desember. Oleh karena itu, depresiasi tahun pertamanya menggunakan fraksi 8/36. Jadi, perhitungannya itu adalah 86.400 dikalikan 8/36 dikalikan 8/12 yang menghasilkan depreciation expense sebesar $12.800. Nah, karena pada tahun 2022, fraksi 8/36 ini belum digunakan setahun penuh, yaitu baru digunakan 8 bulan saja, maka sisa 4 bulan fraksi tersebut dialokasikan ke awal tahun 2023, yaitu Januari sampai April. Jadi perhitungannya adalah 86.400 dikalikan 8/36 dikalikan 4/12 yang menghasilkan depreciation expense sebesar $6.400. Kemudian untuk periode Mei sampai Desember 2023 digunakan fraksi berikutnya yaitu 7/36 selama 8 bulan saja. Jadi perhitungannya itu adalah 86.400 dikalikan 7/36 dikalikan 8/12 yang menghasilkan depreciation expense sebesar $11.200. Nah, untuk mendapatkan total depresiasi expense tahun 2023 itu dijumlahkan $6.400 dengan $11.200 yang menghasilkan $17.600.
Jadi, beban depresiasi tahun 2023 adalah 17.600. Saya dengan MPM akhir 047 akan menjawab pertanyaan problem 11.1 mengenai depreciation for partial period menggunakan SL, SYD, dan DDP. Yang instruction A pada nomor ketiga yaitu double declining balance method for 2022. Di sini untuk caranya, jadi di sini kan disuruh menghitung beban penyusutan tahun 2022 dengan menggunakan metode saldo menurun ganda atau double declining method. Nah, metode saldo menurun ganda atau double declining method ini merupakan metode penyusutan dipercepat yang menghasilkan beban penyusutan lebih besar pada tahun-tahun awal penggunaan aset. Nah, tarif penyusutan metode ini tuh dihitung dengan mengalihkan dua tarif garis lurus. Kemudian umur manfaat mesinnya itu adalah 8 tahun, sehingga tarif double declining balance methodnya itu menjadi 2 dikali 1/8 sama dengan 25%. Kemudian biaya perolehan mesin sebesar $87.900 dikalikan dengan tarif 25%, sehingga diperoleh beban penyusutan setahun penuh sebesar $21.975. Nah, namun karena mesin itu mulai digunakan pada 1 Mei tahun 2022, maka aset hanya digunakan selama 8 bulan pada tahun 2022. Oleh karena itu, beban penyusutan harus disesuaikan dengan cara tadi yang diperoleh pada beban penyusutan setahun itu tadi kan $21.975. Nah, itu dikali 8/12, maka hasilnya $14.650. Jadi dengan demikian, beban penyusutan tahun 2022 itu menggunakan metode double declining balance sebesar $14.650. Selanjutnya untuk instruction yang B, suppose Cat Crow, the president of Aladdin, tell you that because the company is new organization, she expect it will be several years before production and sales reach optimum level. She asks you to recommend a depreciation method that will allocate less of the company depreciation expense to the early years and more to later years of the asset lives. What method would you recommend? Jadi menurut saya untuk rekomendasi metode yang digunakan yaitu straight line method. Nah, metode yang saya rekomendasikan mengenai straight line method atau metode garis lurus ini karena menghasilkan beban penyusutan yang jumlahnya itu sama setiap tahun, sehingga dia itu lebih stabil dan tidak terlalu besar pada tahun-tahun awal penggunaan aset. Kemudian hal ini tuh sesuai dengan kondisi perusahaannya yang masih baru dan diperkirakan belum mencapai tingkat produksi dan penjualan yang optimal pada awal operasional. Nah, dengan menggunakan metode garis lurus atau straight line method, perusahaan itu dapat menghindari pembebanan biaya penyusutan yang terlalu tinggi di awal periode, sehingga perusahaan itu tidak terlalu terbebani pada tahun-tahun pertama. Nah, pada bagian ini saya akan membahas soal problem 11.2, yaitu mengenai depreciation for partial periods dengan beberapa metode depresiasi. Jadi di sini pada soal biaya perolehan atau cost of equipment yang dibeli oleh Carlston SA pada tanggal 1 Juni 2022 adalah sebesar 89.000 euro. Diperkirakan bahwa mesin tersebut akan memiliki residual value sebesar 5.000 euro pada akhir masa manfaatnya. Masa manfaat atau service life mesin tersebut diperkirakan selama 7 tahun. Total jam kerja mesin diperkirakan sebanyak 42.000 jam. Dan total produksi mesin diperkirakan sebanyak 525.000 unit. Selama tahun 2022, mesin tersebut digunakan selama 6.000 jam dan menghasilkan 55.000 unit. Sedangkan selama tahun 2023, mesin digunakan selama 5.500 jam dan menghasilkan 48.000 unit. Instruksinya ialah menghitung depreciation expense untuk mesin tersebut pada tahun yang berakhir
tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023 dengan menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu straight line, yang kedua ada units of output, yang ketiga yaitu working hours, yang keempat ada sum of the years digit, lalu yang kelima declining balance atau twice the straight line rate. Nah, pada bagian ini saya akan membahas instruksi A dan instruksi B, yang dimana pada instruksi A menggunakan straight line method dan instruksi B menggunakan units of output method. Nah, untuk menghitung instruksi A dan B kita harus mengetahui data yaitu cost 89.000 euro, residual value 5.000 euro, lalu depreciable amount yang dimana hasilnya itu dari pengurangan daripada cost dikurangi residual value yang dimana hasilnya sebesar 84.000 euro. Lalu useful life 7 tahun, total estimated production 525.000 units, production pada tahun 2022 sebesar 55.000 units, dan production pada 2023 sebesar 48.000 units. Nah, dalam metode straight line, depresiasi dibagi secara merata selama masa manfaat aset, yang dimana depreciation per year sama dengan depreciable amount dibagi dengan useful life-nya. Jadi 84.000 dibagi dengan 7 tahun sama dengan 12.000 euro per tahun. Jadi karena mesin dibeli pada tanggal 1 Juni 2022, maka untuk tahun 2022 depresiasi hanya dihitung selama 7 bulan, yaitu pada bulan Juni hingga bulan Desember. Maka depresiasi pada tahun 2022 yaitu 12.000 dikali 7 per 12, yang dimana hasilnya sebesar 7.000 euro. Sedangkan untuk tahun 2023, mesin digunakan selama 1 tahun penuh, sehingga depresiasi untuk tahun 2023 yaitu sebesar 12.000 euro. Jadi hasil untuk metode straight line-nya adalah 7.000 euro untuk tahun 2022 dan 12.000 euro untuk tahun 2023. Lalu selanjutnya untuk instruksi B yang menggunakan units of output method, yang dimana dalam metode ini depresiasi dihitung berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Jadi kita harus mencari terlebih dahulu tarif depresiasi per unitnya. Jadi rumusnya ialah depreciation rate per unit sama dengan depreciable amount dibagi total estimated production. Jadi 84.000 euro dibagi 525.000 unit sama dengan 0,16 euro per unit. Setelah tarif depresiasi per unit diketahui, maka kita mengalihkan dengan jumlah produksi aktual pada masing-masing tahun. Yang dimana untuk tahun 2022, mesin menghasilkan 55.000 unit. Maka 55.000 dikalikan 0,16 euro, yang dimana hasilnya sebesar 8.800 euro. Jadi depreciation expense tahun 2022 dengan metode unit of output adalah 8.800 euro. Lalu untuk tahun 2023, mesin menghasilkan 48.000 unit. Maka 48.000 dikalikan dengan 0,16 euro, yaitu sebesar 7.680 euro. Jadi depreciation expense tahun 2023 ialah sebesar 7.680 euro. Halo semua, perkenalkan nama saya Prakasa Tani Suara dengan MP Mahir 147. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal P11.2 LO1.2 pada soal C dan D. Jadi pada soal P11.2 itu kita dapat mengetahui harga perolehan sebesar 89.000 euro dan nilai residu 5.000 euro, sehingga didapatkan dasar penyusutan sebesar 84.000 euro. Lalu diketahui juga umur ekonomi sebesar 7 tahun dan estimasi total jam kerja sebanyak 42.000 jam dan estimasi total produk 525.000 unit. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk mengerjakan soal C, yaitu kita mencari tarif working hour 1 jam berdasarkan jam kerja. Untuk mencari tarif berdasarkan jam kerja, kita harus mencari tahu dulu tarif per jamnya dengan cara dasar penyusutan dibagi dengan estimasi total jam kerja,
yaitu 84.000 euro dibagi 42.000 jam, sehingga mendapatkan tarif 2 euro per jam. Sehingga kita dapat mencari working hours per tahunnya. Jadi pada tahun 2022 diketahui jam kerja pada tahun tersebut sebesar 6.000 jam. Sehingga untuk mencari working hours pada tahun 2022 kita dapat menggunakan rumus 6.000 jam dikali 2 euro, sehingga didapatkan tarif sebesar 12.000 euro. Lalu pada tahun 2023 jam kerja pada tahun tersebut sebesar 5.500 jam. Untuk mencari tarif working hours-nya sama dengan tarif pada tahun tersebut, 5.500 euro dikali tarif per jamnya 2 euro, sehingga mendapatkan total tarif pada tahun 2023 sebanyak 11.000 euro. Lalu untuk yang D yaitu menggunakan cara sum of the year digit, yaitu menambah tahun umur ekonomis, mentotal umur ekonomis. Jadi barang dibeli pada bulan. Jadi untuk mencari jumlah angka tahunnya itu dengan cara pada tahun pertama dan tahun kedua dan tahun ketiga itu dijumlah sampai pada tahun ke-7. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tahun ke-7 itu mendapatkan total sebanyak 28. Maka itu adalah jumlah angka tahun yang akan digunakan untuk menjawab untuk mencari tarif menggunakan sum of the year digit. Pada tahun 2022 untuk mencari tarif tahun tersebut kita menggunakan rumus 84.000 euro itu dari dasar penyusutan dikali 7, karena pada tahun pertama perusahaan dianggap karena pada tahun pertama itu belum ada penyusutan pada aset tetapnya, sehingga masih belum secara umur ekonomisnya belum berkurang, sehingga 7/28 dikali 7/12. Kenapa menggunakan 7/12? Karena barang tersebut itu dibeli pada bulan Juli. Jadi pada tahun pertama itu hanya terhitung 7 bulan, sehingga didapatkan tarif pada tahun 2022 sebesar 12.250 euro. Lalu pada tahun 2023 84.000 dikali 7/28 dikali 5/12. 5/12 ini adalah sisa yang digunakan untuk tarif tahun pertama, sehingga dapatkan hasil sebesar 8.750 euro. Lalu kita menggunakan rumus kedua yaitu 84.000 dikali 6/28 dikali 7/12. Ini adalah sisa waktu pada tahun 2023, karena pada tahun 2023 ada dua cara yang digunakan, yaitu itu menggunakan tarif tahun pertama karena masih ada sisa waktu yang belum digunakan untuk menyusutkan aset itu, dan juga sisa karena pada tahun pertama ada total 12 bulan, maka sisa dari pengurangan 5 bulan yaitu 7 bulan itu menggunakan tarif tahun kedua. Jadi pada rumus kedua itu 84.000 dikali 6/28, karena pada tahun pertama perhitungannya sudah digunakan, sehingga dianggap sudah disusutkan dan tersisa umur ekonomisnya itu 6. Jadi 84.000 kali 6/28 dikali 7/12. 7/12 itu selisih dari tahun 2023 bulan tahun 2023 yaitu 12 dikurangi 5, sehingga mendapatkan hasil 7/12 didapatkan sebesar 10.500, dan di total 8.750 ditambah 10.500 euro, sehingga didapatkan tarif 2023 sebesar 19.250 euro. Saya akan menjawab soal pertemuan 11 nomor 2 bagian yang E. Jadi metode depresiasi yang digunakan dalam metode saldo menurun ganda atau double cleaning balance. Jadi langkah pertamanya yaitu mencari tarif depresiasi. Tarif garis lurus dihitung dari 100% dibagi umur ekonomis 7 tahun sehingga diperoleh 14,29%. Dikarenakan menggunakan saldo menurun ganda, maka tarif tersebut dikali 2 menjadi 28,57%. Untuk tahun 2002, nilai buku awal aset sebesar 89.000 euro. Depresiasi tahunan dihitung dengan mengalihkan
tarif 28,57% dengan 89.000 euro, sehingga diperoleh depresiasi sebesar 25.433 euro. Namun karena asetnya hanya digunakan selama 7 bulan pada tahun 2022, maka depresiasi harus diprorata. Jadi 7/12 dikali 25.433 sama dengan 14.828 euro. Jadi beban depresiasi aktual tahun 2022 adalah 14.828 euro. Nilai buku akhir tahunnya itu tahun 2022 itu menjadi 89.000 dikurangi 14.828 euro sama dengan 74.172 euro. Selanjutnya pada tahun 2023 depresiasi dihitung berdasarkan nilai buku akhir tahun sebelumnya, yaitu 74.172 euro. Jadi perhitungannya itu adalah 28,57% dikali 74.172 sama dengan 21.191 euro. Karena digunakan penuh selama 12 bulan, maka tidak perlu diprorata. Jadi depresiasi tahun 2023 sebesar 21.191 dan nilai buku akhirnya menjadi 52.981 euro. Jadi kesimpulannya, pada metode saldo menurun ganda, beban depresiasi setiap tahun itu semakin kecil dikarenakan dari nilai buku yang terus menerus turunnya, guys. Berikut ini merupakan contoh soal dan juga jawaban dari materi depresi. Terdapat soal, PT Sumber Alam Mineral adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Pada tanggal 1 Januari 2022, perusahaan memperoleh hak eksploitasi sebuah area tambang dengan rincian sebagai berikut. Harga perolehan tambang sebesar 180 miliar, biaya eksploitasi dan pengembangan sebesar 20 miliar, estimasi nilai residu setelah tambang habis sebesar 20 miliar, dan estimasi cadangan awal sebesar 10 juta ton. Nah, pada tahun 2022, perusahaan memproduksi 2 juta ton dengan penjualan 1.500.000 ton dan sisanya menjadi persediaan. Pada akhir tahun 2023, estimasi cadangan direvisi menjadi 12 juta ton. Nah, itu merupakan total yang baru. Selama tahun 2023, produksi sebesar 2.400.000 ton dan seluruhnya habis dijual. Nah, di sini kita diminta untuk yang pertama, menghitung tarif depresi per ton untuk tahun 2022, menghitung jumlah depresi tahun 2022, dan menentukan nilai depresi yang menjadi persediaan dan yang menjadi harga pokok penjualan tahun 2022, menghitung tarif depresi baru setelah revisi estimasi pada tahun 2023, menghitung jumlah depresi tahun 2023, dan membuat jurnal pencatatan depresi untuk tahun 2022 dan 2023. Nah, berikut ini merupakan jawaban-jawaban dari soal-soal tersebut. Untuk menjawab soal-soal tersebut, sudah diketahui harga perolehan tambang sebesar 180 miliar, biaya eksploitasi dan pengembangan sebesar 20 miliar, nilai residu sebesar 20 miliar, dan estimasi cadangan awal sebesar 10 juta ton. Dan pada tahun 2022, produksinya itu sebanyak 2 juta ton yang terjual sebesar 1.500.000 ton, sedangkan pada tahun 2023, estimasi cadangan yang baru itu adalah 12 juta ton dan jumlah produksinya itu sebesar 2.400.000 ton. Yang pertama, kita akan menghitung tarif depresi. Untuk menghitung tarif depresi, terlebih dahulu kita harus mencari total biaya yang dapat didepresi. Biaya tersebut diperoleh dari harga perolehan tambang ditambah dengan biaya eksploitasi dan pengembangan, kemudian dikurangi dengan nilai residu. Nah, jadi 180 miliar ini ditambah dengan 20 miliar dan dikurangi 20 miliar sama dengan 180 miliar. Nah, selanjutnya total biaya tersebut dibagi dengan estimasi cadangan tambang sebesar 10 juta ton. Jadi tarif depresi sama dengan biaya depresi dibagi estimasi cadangan, yaitu 180 miliar dibagi 10 juta ton menghasilkan 18.000 per ton. Artinya, setiap 1 ton batubara yang diproduksi akan dibebankan biaya depresi sebesar 18.000.
Selanjutnya, pada nomor 2 diminta untuk menghitung deflasi tahun 2022. Nah, karena perusahaan menggunakan metode unit produksi, maka deflasinya itu dihitung berdasarkan jumlah produksi dikali tarif deflasi per ton. Produksi tahun 2022 sebesar 2 juta ton, sedangkan tarif deflasinya 18.000 per ton. Sehingga 2 juta dikali 18.000 sama dengan 36 miliar. Jadi jumlah deflasi tahun 2022 adalah 36 miliar. Selanjutnya, pada nomor 3 diminta untuk menghitung HPP dan juga persediaan akhir tahun 2022. Pada tahun 2022, tidak semua hasil produksi itu berhasil dijual. Dari total produksi 2 juta ton yang berhasil dijual itu hanya 1.500.000 ton. Karena itu, biaya deflasinya harus dipisahkan antara bagian yang menjadi harga pokok penjualan dan bagian yang masih menjadi persediaan. Yang pertama, menghitung persediaan akhir. Persediaan akhir ini diperoleh dari jumlah produksi dikurangi jumlah yang terjual, yaitu 2 juta ton dikurangi 1.500.000 ton sama dengan 500.000 ton. Selanjutnya, nilai persediaan dihitung dengan mengalihkan persediaan akhir dengan tarif deflasinya, yaitu 500.000 dikali 18.000 sama dengan 9 miliar. Nah, jadi nilai persediaan akhir sebesar 9 miliar. Yang terakhir adalah menghitung harga pokok penjualan atau HPP. Harga pokok penjualan ini dihitung berdasarkan jumlah unit yang berhasil dijual dikali dengan tarif deflasi, yaitu 1.500.000 dikali 18.000 sama dengan 27 miliar. Jadi harga pokok penjualan tahun 2022 adalah sebesar 27 miliar. Selanjutnya, pada soal nomor 4 diminta untuk menghitung tarif deflasi baru tahun 2023. Nah, pada akhir tahun 2023, perusahaan ini melakukan revisi estimasi cadangan tambang menjadi 12 juta ton. Karena terdapat perubahan estimasi cadangan, maka tarif deflasinya harus dihitung ulang menggunakan sisa nilai yang belum dideflasi dan sisa cadangan. Yang pertama, kita hitung sisa nilai tambang, yaitu 180 miliar dikurangi 36 miliar sama dengan 144 miliar. Dan kemudian menghitung sisa cadangan, yaitu 12 juta ton dikurangi 2 juta ton sama dengan 10 juta ton. Lanjutnya, tarif deflasi baru dihitung dengan membagi sisa nilai dan juga sisa cadangan, yaitu 144 miliar dibagi dengan 10 juta ton menghasilkan 14.400 per ton. Jadi tarif deflasi baru pada tahun 2023 adalah 14.400 per ton. Selanjutnya, nomor 5 diminta untuk menghitung deflasi tahun 2023. Nah, produksi tahun 2023 ini sebesar 2,4 juta ton dan seluruh hasil produksinya itu berhasil dijual. Maka jumlah deflasi tahun 2023 dihitung dengan mengalihkan produksi dengan tarif deflasi baru, yaitu 22.400.000 dikali 14.400 sama dengan 30 miliar 560 juta. Jadi deflasi tahun 2023 sebesar 34,56 miliar. Dan yang terakhir adalah pencatatan jurnal deflasi tahun 2022 dan juga 2023. Pada tahun 2022, biaya deflasinya itu dicatat terlebih dahulu sebagai persediaan karena hasil tambangnya belum seluruhnya dijual. Sehingga jurnal pada saat produksi adalah persediaan pada akumulasi deflasi sebesar 36 miliar. Selanjutnya, ketika hasil tambang dijual, bagian yang terjual dipindahkan menjadi harga pokok penjualan. Sehingga jurnal pada saat penjualan adalah HPP pada persediaan sebesar 27 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2023, seluruh hasil produksi itu berhasil dijual, sehingga jurnal pada saat produksi adalah persediaan pada akumulasi deflasi sebesar 34 miliar 560 juta dan juga HPP pada persediaan sebesar 34 miliar 560 juta. Jadi dapat disimpulkan bahwa deflasi merupakan metode pengalokasian biaya sumber daya alam berdasarkan jumlah produksi.
Dalam kasus ini, perusahaan menggunakan metode unit produksi. Nah, selain itu, ketika terdapat revisi estimasi cadangan, perusahaan harus menghitung ulang tarif depresi menggunakan sisa nilai dan juga sisa cadangan yang ada. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.